Mungkin bingung ya, masih kaget aja ya, maksudnya untuk pertama kali kita pindah ke Amerika. Yang biasanya kita tanyakan itu adalah nanti sampai sana itu akomodasinya seperti apa, tinggalnya seperti apa, anak-anak sekolah gimana, seperti itu. Oh, sebenarnya tadi siapa yang nanya? Saya kehilangan jejak. Pak siapa Pak? Maaf Pak, kok kehilangan jejak saya. Ya, saya Edi. Oh Pak Edi. Balik lagi Pak, nggak bisa tahu aku tinggalnya seperti apa karena Anda di kota apa. Nah Anda milihnya di mana? Nggak tahu aku. Anda kan milih. Anda milih sendiri nih. Anda milih di mana? Gitu. Mungkin untuk akomodasi tempat tinggalnya itu kita yang cari Ya, sendiri atau ya dicariin atau betul. seperti apa? Ya, Anda cari sendiri. Betul. Anda cari sendiri. Nah, ada satu lagi, kalau Anda mau tahu cost of living, Anda bisa lihat di sini. Karena itu nggak apa tiap kota, tiap wilayah tentu beda-beda ya. Itu Anda bisa melihat, ngitung, membandingkan antara satu kota mulai dari biaya grocery, biaya bensin, biaya rental rumah atau apartemen di dalam kota, di luar kota kayak gitu banyak banget tuh semua perintilan-perintilan gitu. Kopi, gula apa wah pokoknya kayak gitu tuh bisa dilihat semua gitu. Karena kan beda ya. Kalau berapa cost of living ada orang mungkin kalau satu orang mungkin bisa um, apa bareng orang lain, tapi kalau satu keluarga kan nggak mungkin ya bareng orang lain gitu. Misalnya kayak gitu. Kemudian apa namanya tingkat kenyamanan gitu kan beda-beda ya, minimumnya tuh tiap orang nggak sama loh gitu. Contoh kalau saya traveling saya nggak mau tidur di bandara gitu untuk menghemat biaya itu saya nggak mau, saya paling nggak ya satu kamar berdua gitu. Kalau orang 8 saya nggak mau tuh bareng-bareng orang banyak misalnya kayak gitu kan, orang mempunyai tingkat apa ya minimum ininya sendiri-sendiri gitu. Jadi itu susah Oke, kalau ngomong itu susah. berarti uang yang harus saya siapkan dari awal sampai saya eh, stay atau keluarga saya stay di sana itu kira-kira kasarnya berapa biayanya? Maksudnya saving gitu ya? Ya, Oh iya ya ya ya, maksudnya saya harus keluarkan dimulai dari ini kan ada DP 1, DP 2, DP 3, terus di sana saya kan harus cari lagi apartemen, saya harus ini. gini gini Nah, gini. sampai Nah, ya di sini sampai saya itu oke saya harus gini. harus harus dapat mengeluarkan biayanya berapa? Oke, kalau ini kan 14.500 ya, Anda ambilnya ya, misalnya ya. Anda di sini 14.500 ya. Mana ini nih? Hang on, hang on, hang on. Ini kan 14.500 ya. Ya, halo, Pak. Halo, Oh Pak iya Edi. iya, oke. Ya, Ya 14.500 ya, kecuali Anda mau yang nambah 2.500 jadi 17.000 kan? Ya nggak? iya benar, oke. Oke. Berarti udah Nah, 255 juta. Itu ya, untuk ya itu tergantung saya kursnya dapat berapa lah. Nanti kan ya ada di anggap juga misalnya kursnya kan nggak rata-rata kan sampai. 15.000. Ya ini kan saya kan sekarang kurang nggak sampai 14 kan 14.800 kan sekarang. Benar, benar. Ya itu, maksudnya Ya, itu kan secara kasarnya aja nih. ya Nah pokoknya itu kan untuk, sesuai kurs. Nah, ya, Anda nanti akan tahu, Anda kan mesti milih job dulu ya. Anda milih job benar. dulu. Nanti kan Anda akan tahu kan job Anda itu salary-nya berapa per jam. Karena job itu biasanya per 2 minggu. Biasanya kalau kerja-kerja gitu biasanya dibayar per 2 minggu. Jadi Anda kan bisa tahu kira-kira 1 bulan berapa gitu ya. Kira-kiranya Maksud bisa saya itu tahu ya. adalah Eh? uang yang saya harus keluarkan itu dari saya dari sini sampai sampai ke sana itu secara kasar saya harus siapkan berapa? Nah ya, gini. Jadi eh, karena tiap orang tuh kan punya level ini sendiri ya. Juga jumlah Ya keluarga makanya kan saya bilang kan beda-beda ya. secara kasar. Ya paling enggak 300 juta harus ada lah Pak. Karena apa? Let's say ya, Anda tuh siap-siap setahun, misalnya Anda kerja di situ mulai setahun, tapi kan
kan mungkin mepet banget ya, atau Anda belum punya, maksudnya gini, ada orang yang, dia dan pasangannya bekerja, ada orang yang pasangannya nggak bekerja, kayak gitu. Mungkin 300 juta ya, kalau saya sih pikirnya paling enggak. Kedua, Anda bisa menghitung, kalau Anda mau persis, Anda bisa menghitung dulu. Anda tuh tinggalnya di mana, ya kan? Berapa orang, kira-kiranya itu kan Anda bisa lihat di sini, di dunyombea.com ini, Anda bisa lihat, karena misalnya LA mungkin dibandingkan dengan Massachusetts, daerah atau dibandingkan dengan daerah yang lebih remote, itu kan beda, gitu, wilayahnya. Terus Anda maunya, oh gue tinggalnya mau yang dekat kota, oh enggak, gue mau yang tinggalnya jauh, nggak apa-apa kan. Itu beda-beda. Jadi, terus Anda berapa orang satu keluarga? Kan nggak bisa kayak gitu. Nah, biayanya Jadi kalau saya sih ngomongnya gitu, kalau Anda mau menghitung lebih persis, saya kasih panduan di mana Anda bisa menghitung berapa sih living cost kira-kira dengan total jumlah keluarga Anda. Gitu. Siapin aja dana kurang lebih bayar. Ada lagi? Saya lihat di chat ada durasinya. Berarti dari durasi kita bayar deposit sampai kita berangkat itu 2,5 tahun kira-kira berarti kalau program 2,5 biasa. tahun. Kalau kita ngambil yang paling cepat Bisa 1,5 tahunan. 1,5 tahun kalau paling cepat ya. Ya, kira-kira. Karena di yang ini saya nggak bisa memburu-buru ya, nggak bisa ya kalau yang di Depnaker. Jadi misalnya Anda ambil yang filingnya itu nanti submit dokumennya ke Depnaker itu September. Berarti kalau dari Juni udah 3 bulan kan? Udah 3 bulan kan, dari sekarang 3 bulan. Nah, misalnya nanti di Depnaker ambillah yang paling lama 9 bulan. 3 bulan sampai 9 bulan udah 12 bulan, udah setahun. Udah setahun dari sini sampai approval labor sertifikat udah setahun. Nah, kemudian masuk imigrasi. Masuk imigrasi kalau mau cepat bisa sebulan 2 bulan. Kalau mau biasa 1 tahun. Kalau mau biasa jadi udah 2 tahun lagi. Plus terakhir dari proses ke ke approval di kedutaan, wawancara apa bisa 3-4 bulan keluar kan. Kira-kira 2 tahun, 2 tahun setengah lah. Gitu, kurang lebih ya. Kira-kira kalau mau dipanjang-panjangin kira-kira 2 tahun setengah. 2 tahun, 2 tahun setengah. Sebentar ya, saya mau menelusuri dari atas ini pertanyaannya. Oke. Ada lagi Pak? Bu, kalau kita mau pilih kotanya karena sudah ada bla 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 di kota di Chicago area, nggak bisa. Kalau nggak ada nggak bisa. Karena kerjanya sudah kerjanya gitu. Kalau ini habis nanti job ada lain lagi di mana nggak tahu aku ya, nanti nunggu kalau ini habis. Jadi job yang habis nanti ada lagi job apaan kayak gitu. Di mana nggak tahu saya. Bu, nanya Bu. Jadi kalau nyari yang Chicago nggak bisa ya, kalau nggak ada nggak bisa gitu aja. Ya silakan. Mau nanya? Yuk. Ya Pak silakan. Saya Agus Ibu. Oke. Itu saya nanya ikut yang sesi kedua ini sponsor kan yang sponsorship. Sponsorship itu berarti mereka yang bayarin kita dulu atau gimana? Bukan bayarin, mensponsorin bekerja. Oh. Sponsor itu bekerja. Employer itu memberikan sponsor kepada Anda. Employer itu sponsor Anda untuk bekerja. Untuk di Depnaker ini, kan di Depnaker awalnya. Itu namanya mensponsori. Kalau Anda tidak ada sponsornya kan tidak bisa. Sama Anda pernah nggak berurusan sama PJTKI? Itu kan ada sponsor employer-nya.
Kalau enggak bisa dapat work permit Anda. Halo. Iya, Pak. iya. Iya, itu namanya job offer, dapat job offer. Sama kalau Anda di PJTKI, tapi Anda kalau dengan PJTKI Anda dapatnya work permit yang hanya berlaku di satu perusahaan saja. Sedangkan kalau ini tidak pakai work permit, Anda langsung dapat KTP-nya Amerika. Itu bedanya. Makanya 5 hal. Kalau 1 tahun Anda harus bekerja di perusahaan yang mensponsori Anda, itu 1 tahun. Minimal 1 tahun. Setelah 1 tahun Anda mau pindah, boleh pindah. Anda cari tempat yang lebih baik, boleh. Tapi kalau tapi waktu itu ternyata aku belum dapat pekerjaan, aku mau di situ dulu sementara boleh enggak? Oh, boleh banget, boleh. Malah seneng employer-nya. Gitu. Mana ya tadi? Kok hilang pertanyaannya? Ada lagi, Pak? Rata-rata gaji di sana berapa ya? Oh, itu tergantung. Kalau yang model, ini saya lagi ya, bentar ya. Ini, bentar. Gaji di sini dia nggak ditulis ya. Oh, nah, yang ini ada yang ditulis, ada yang belum ditulis. Karena employer itu harus dapat approval dari Depnaker untuk gajinya, nggak bisa gaji-gaji sembarangan. Jadi dia harus dapat approval dulu dari Depnaker. Ini job ini digaji sekian. Jadi employer-nya tuh diawasi oleh Depnaker, bukan hanya employee-nya ya. Nah ini kayak gini, estimated wage per hour, nih kayak gini. Jadi ini bukan untuk berkarir, balik lagi ya. Bukan untuk berkarir, ini adalah jembatan untuk dapat green card. Itu. Ini 16. Yang ini biasanya kalau kerja-kerja, kalau model fast food ini 14, 15 gitu deh. Ini kalau yang 25 ini dia 25 ini dia truck driver ya. Ini. Tapi kalau ini Anda nggak cocok karena nggak punya license sama pengalamannya. Ada lagi? Ini saya jawab dulu di chat. Berapa tahun masa berlaku visa EB3? 10 tahun. Apakah langsung dapat 5 tahun? Enggak, langsung 10 tahun. Loh, waduh. Oh, Mbak, Anda itu cukup bekerja di perusahaan itu 1 tahun. Jadi visa EB3 itu nggak ada hubungan dengan Anda kerja. Anda bekerja dengan employer itu karena Anda disponsori oleh employer itu. Jadi karena Anda disponsori, imbalannya Anda harus bekerja di perusahaan itu karena nama Anda udah dicatetin di Depnaker bahwa Anda bekerja di perusahaan itu. Itu bukan Anda bekerja di situ terus green card-nya berlaku bukan. Jadi setelah 1 tahun Anda berhak, karena Anda udah pegang KTP Amerika, Anda berhak bekerja di mana saja setelah 1 tahun memenuhi kewajiban kepada employer yang mensponsori Anda. Gitu. Ada bisa ditanyakan lagi nggak Olivia? Udah jelas nggak ini? Apakah fee untuk lawyer dan visi biaya 700 bla 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 bisa refund? Berapa refund lah? Anda kenapa mau refund? Anda mau batal? Kok minta refund? Bu atau Mbak Olivia bisa dijelasin enggak ya? Saya enggak ngerti kenapa Anda tiba-tiba minta refund ya. Halo. Nah, begini. Halo. Olivia, Halo. Olivia ini siapa sih? Halo. Ya. Ya, saya dari yang perwakilan dari Olivia tadi. Oh ya, gimana Pak? Ya. Siapa namanya tadi? Ini tadi yang pertanyaan pertama tadi yang sudah jelas tadi bilang kan harus ada komitmen minimal 1 tahun ya ke ya. itu. Ya, itu ada di agreement, Pak, di agreement. Iya, saya tahu. Maksudnya berarti iya. Berarti maksud saya setelah 1 tahun, misalnya kita kan udah dapat visa selama 10 tahun ya di paspor itu.
ya kan? Hmm. Terus kita kerja misalnya 1 tahun, Nah, ya. Terus setelah 1 tahun itu, kita misalnya cari-cari kerja lain nih, misalnya iseng-iseng ya. hmm, Terus yang menurut kita sesuai dengan ekspektasi kita. hmm, Soalnya kan misalnya yang berangkat pertama ini dapat kan untuk beberapa orang kan bukan sesuai dengan ekspektasi kerja kita gitu ya. betul. Ambil aja lah ya kan. Terus Hmm. kita setelah tahun kedua cari-cari iseng-iseng yang sesuai ekspektasi kita, terus ada gitu. Nah itu gimana? Sama employer yang baru itu gimana? Apakah ada masalah ngurus lagi balik dari nol tentang Enggak, ya sisanya? udah Anda ngurus lagi, tapi kan Anda udah ada green card, kan Anda udah ada KTP-nya. Jadi yang diperlukan employer kan dilihat Anda ini ada statusnya apa. Oh jadi bisa tetap pakai itu green card itu. Loh iya kan udah ada green card, ini kan tuh judulnya nih Iya, Anda itu green card itu maksudnya visa yang ditempel di paspor atau kita nanti di kartu, sana green setelah card itu datang ke kartu sana Pak, kartu. kartunya itu Kartu dapat kayak dari sini. KTP gitu. Kartunya itu dapat dari sini apa kita ke sana dulu baru Anda dapat berangkat kartunya? ke sana dulu, kalau nggak berangkat ke sana nggak dapat namanya green card. Anda dari sini Anda dapat ini, imigran visa Oh, ini. berarti di Greg. kartunya itu nggak tertulis ini sponsor dari perusahaan, tapi mungkin government memerlukan Anda, bisa. Itu misalnya. Oke, berarti itu 10 tahun ya itu kartu ya, validnya ya. Oke. Terus yang kedua itu nggak tahu di sini aku mungkin ketinggalan ya tadi waktu mulai Yes. ini seminarnya. Yes. Kata-kata refund itu aku nggak ngerti, bingung. Ini maksudnya apa yang di refund itu apa gitu. Makanya Oh, tadi aku kalau misalnya Anda berasumsi aja ditolak gitu. atau Anda Itu maksudnya batal. refund apa? Soalnya kan kalau misalnya kita udah bayar lawyer, kita udah bayar Loh, formulir iya DS yang gini loh. pertama, formulir Ya, DS yang kedua yang 8.000, itu nggak betul. mungkin bisa di refund dari NCIS gitu. Bisa, bukan Jadi dari kata-kata refund USCIS-nya, itu dari tapi mana? dari wait. Ini kartunya kayak gini, green card itu kartu. Kayak KTP gitu. Sorry, Sekarang nggak ngerti, nggak paham. Jadi kata-kata refund tuh karena apa? Refund apa? Oke. Rifan, misalnya ini saya nggak akan bahas detail ya untuk ini contoh ya, misalnya nih, misalnya nih, ya. Jadi dalam satu agreement itu akan ada klausul mengenai refund policy. Misalnya yang paling gampang tuh Anda mengundurkan diri. Misalnya, oh ada keluarga saya sakit jadi saya nggak boleh lanjut, amanat orang tua ABCDFG nggak boleh kayak gitu. Itu kan berarti Anda mengundurkan diri. Ntar ini ditolak, ntar saya kasih yang mengundurkan diri. Nah misalnya withdrawal mengundurkan diri. Nah, itu ada bagian yang di refund ke Anda, ada bagian yang tidak gitu. Gitu loh. Apa? Iya, itu yang bayar formulir DS itu. Yang dari NCIS-nya itu yang bisa di refund. Ya, kalau biaya tidak bisa di refund Pak, kalau sudah keluar biaya. Tapi biaya ke government nggak bisa di refund, kan udah bayarin ke government. Iya, makanya kan soalnya yang total dari 14.000 sekian itu kebanyakan 90% saya lihat biaya untuk government NCIS. Bukan Pak, bukan yang untuk USCIS itu cuma 700, yang lain Anda bayar lawyer segala macam. Oke, lawyer 5.000, NCIS yang pertama 700, terus ada lagi yang satu NCIS yang 8.000 itu apa itu? Itu ada sisa biaya lawyer plus ini. Kan ada dua pihak ya, lawyer sama merchant. Enggak, yang 8.000 tadi kan saya ngeliat di roadmap-nya. Ya, ini. Yang ya, pertama ini kan roadmap yang pertama kan lawyer kan 5.000. Ini loh biayanya saya preteli. Saya ini loh. Gitu. Nanti admin cost ini yang tidak di refund gitu. Nanti ini yang tidak di refund. Kalau begini-gini ada bagian yang tidak di refund gitu loh. Nih ada nih udah dijabarin gitu. Nanti refund policy. Coba ke bawah. Nah itu tuh. Itu ada yang 8.000 tuh yang terakhir. Iya, ini dijumlah dari sini, ini tadi yang ini kan dijumlah dari yang second deposit 7450 plus 345 plus 220 plus 5 plus 5 plus
Jadi 7.450 plus 565. Loh, ini gini. Gitu. Government fee Dari saya tambah lihat ya. second deposit gitu. Udah, Pak. 7.450 ditambah 565 gitu. Iya, ini benar. Ini soalnya kecil banget, saya pakai handphone, jadi Iya, kurang makanya agak. gini Pak. Ini kalau sudah teknis gitu, ini nanti kan Bapak bisa download, habis ini tak kasih Bapak download, nah nanti Bapak ngomongnya sama saya aja. Gitu. Iya, saya tahu. Enggak, makanya ini Ya. coba saya mencoba untuk mengerti ya. Kan pertama kan bayar 5.000 tuh lawyer, ya kan? 5.800. Ya, pertama. Itu udah pasti nggak bisa di refund kan? Oh, Udah enggak dong, sabar, bisa. Bisa, Pak. Bisa. Loh, ini loh. Misal ya, ini soalnya ini pembicaraan sebetulnya nggak di tahap ini gitu. Nanti kasihan yang lain pada tidur. Kalau Anda ini nanti menurut saya, boleh nggak saya sarankan kalau Anda mau ini, Bapak download dulu, Bapak pelajari dulu, nanti Bapak zoom-zooman sama aku. Gitu. Oke. Ya, ini kan enak kan, tinggal daripada gimana, jebuk banget. Nanti yang lain langsung keluar semua dari ruangan ini nanti. Ini Bapak download dulu, di print, lah enak sih. Nanti baru habis itu zoom-zooman sama aku. Gitu, ya. Boleh nggak gitu? Iya. Ya gampang lah. Itu soalnya kan aku bingung aja nih. Soalnya kalau misalnya kebanyakan komponen pembayaran itu ke NCIS, itu udah pasti nggak mungkin ada refund gitu. Betul, tahu. Makanya itu tidak bisa di refund gitu. Ini kan memang ada saya tulis. Ini kan Bapak juga harus baca agreement-nya. Ini saya terjemahkan agreement itu dalam bentuk kata, dari kata-kata kan pusing ya kata-kata. Bahasa Indonesia dia pusing, lagi bahasa Inggris. Terus saya taruh dalam bentuk Excel karena ada fee saya yang tidak ada di agreement-nya lawyer gitu loh. Agreement lawyer, agreement saya. Terus saya jadiin satu pakai Excel gitu loh. Jadi kalau baca ini refund policy, Anda saya kasih juga agreement lawyer-nya gitu. Ya, boleh ya? Ya, nanti coba saya pelajarin lagi. Ya, oke, yuk, makasih. Oke. Makasih. Ya, yang lain apa? Yang lain. Udah ya? Ada lagi enggak? Bapak Ibu ada pertanyaan lagi enggak? Bu Georgina. Ya. Mau nanya nih, Alessandro. Bu, ini apa namanya? Kalau misalnya tadi saya dengar ya, kalau misalnya di kedutaan interview itu harus suami istri ya, semuanya ya? Atau sama? Ya, semua yang didaftarkan. Sekeluarga ya? Ya, siapa yang didaftarkan itu lah, pokoknya orang yang didaftarkan itu. Oh, harus datang semua, bukannya? Ya, bukannya betul. Jangan ditawar. You suka nawar-nawar. Enggak bisa ditawar. Kemudian semuanya dapat imigran visa itu? Iya dong, kan. Aduh, gimana sih? Kan you daftarin. You daftarin untuk dapat green card kan? Terus kemudian semuanya nanti dapat green card. Apa bayar yang bayar lagi? Nanti yang sisanya bayar lagi yang apa? $565 per orang. Nanti bayarnya waktu di sana ya? Kagak dong, yang sama nanti termasuk yang pembayaran terakhir itu bayar semua. Termasuk yang kan ada pembayaran 8.000 sekian. Nah, ini termasuk nih. Oh. Termasuk berapa ini kan satu orang plus per pax ini kan pembayaran plusnya berapa itu anak pasangan anak apa siapa itu plus 565 per orang. Oh iya. Kan semuanya itu masih baru itu baru dihitung satu orang ya tadi ya? Iya, kan main applicant sini. Oh. Kan dependensinya ini 565 anak dan pasangan. Jadi anak kalau mau didaftarin itu waktu Anda apply pertama untuk Depnakernya itu anaknya harus 20 karena nanti Anda perlu waktu 1 tahun. Kalau Anda anaknya udah 21 di situ nggak bisa gitu.
Jadi harus paling tidak 19 gitu lah, supaya nggak terlalu mepet umurnya. Oh, jadi yang udah didaftarin, yang udah dibayar itu, yang per pack itu ikut wawancara ya di kedutaan ya. Iya. Kalau misalnya yang nggak didaftarin atau dia nggak mau, berarti nggak perlu ikut ke kedutaan untuk wawancara ya. Kan nggak didaftarin, nggak ada namanya. Kan ini wawancaranya terakhir untuk green card kan, untuk approval imigran visanya kan. Ya Bu, ya ngerti. Ya. Makasih. Bu, Oke. Bu Jodina, saya mau nanya terakhir satu lagi. Kalau untuk kita udah ikut EB3 ini ya, kita udah daftar, udah proses, kita masih boleh ikut lotre nggak Bu? Jangan, nanti double. Jangan. Boleh. Atau nanti kalau dia terima lotre nanti apa lotrenya langsung karena Anda harus waktu Anda di ini kan Andanya mesti menyatakan loh, apakah Anda kalau Anda pernah daftar green card lottery di situ, apakah Anda sedang mendaftarkan untuk imigran visa yang lain, orang apa gitu, ada pertanyaan gitu. Oh gitu. Iya. Ada itu. Saya belum tanya apply lotre. Akan ada pertanyaan itu. Ya? Nah, itu kan Anda harus jawab. Iya. Oh iya. Betul. Kalau yang jawabnya udah pernah, pasti dicoret ya lotrenya ya, nggak bisa ikut lagi. Apakah Anda sedang ini gitu, 2 gitu? Kalau sedang berarti saya sarankan sih jangan, kalau Anda sudah apply ini jangan gitu. Kalau mau apply lotre ya coba aja apply lotre. Enggak, maksudnya kalau apply lotre maksudnya tuh mempengaruhi proses ini enggak? Takutnya mempengaruhi gitu loh. Aja yang... Karena Anda kan jadi apply-nya macam banyak-banyak gitu macam-macam. Karena ada pertanyaan itu loh nanti. Iya. Waktu Anda apply lotre juga ada pertanyaan itu. Karena kebanyakan ya apply. Gitu. Iya. Kalau mau apply aja lotre gitu supaya enggak ini ya, karena ini kan soalnya ini bayar. Kalau saya sarankan Anda jangan punya ide yang aneh-aneh lah. Kalau Anda memang mau apply ini, make it as clean as possible. Gitu. Satu aja ya. Jangan maksudnya Anda ke sana ke Amerika mepet-mepet 6 bulan walaupun karena menjadi aneh. You mau apply kok ke sana mau 6 bulan ngapain? Gitu. Nanti dia akan tanya proof of funds-nya misalnya kan gitu. Anda ngapain di sana? Ya kalau Anda kan udah langsung Anda kemana aja? Terus ngapain aja? Kalau Anda jawabnya itu kan kelihatan ya kalau gerak mata ke kiri ke kanan 6 bulan sebelum diwawancara itu. 6 bulan sebelum diwawancara jangan ke sana dulu ya. Ya bukan maksudnya bukan 6 bulan sebelum wawancara, tapi maksudnya gini loh. Anda misalnya mau ke Amerika, Anda ke Amerikanya itu lama gitu, misalnya 5 bulan. Itu kan mencurigakan. Anda ngapain gitu loh lama-lama di Amerika, mau traveling gitu. Karena kan memerlukan biaya banyak gitu untuk tinggal di Amerika selama. Anda tinggal di mana gitu kan? Mana buktinya Anda tinggal di mana? Ya. Ngapain aja? Siapa sponsornya? Tuh bisa kerja. Hah? Mereka curiga nanti kalau lama bisa kerja di sana. Iya dong. Karena kan Anda daftar EB3-nya untuk unskilled, terus Anda lama-lama di sana duitnya banyak amat. Oh, saya tinggal di rumah saudara. Siapa saudaranya? Mana sih surat sponsornya? Anda surat sponsornya pakai apa? Kan mesti tanya dong. Kasar-kasarannya itu kan gitu. Terus begitu Anda kalau orang kedutaan dia udah mau mewawancarai banyak orang kan udah tahu itu kalau dari body language-nya Anda nggak usah ngomong, ada sedikit gelisah aja nggak kelihatan. Gitu. Ya. Nah itu bisa ditolak itu tadi pertanyaannya Pak siapa tadi Pak Standio ya. Kalau Anda ragu-ragu ya tolak. Iya, kan kadang nggak bisa jawab. Oh enggak, saya di sini mana? Oh ini itinerary-nya ini Bu Jodina tadi yang saya tanya tuh yang kategori ini yang visa imigran iri ini kan spouse ya. Kalau untuk suaminya apa? Loh, imigran visa ini kan dia tanya kode doang tadi sampai detil-detil ditanyain. Saya liatin nanti apa perlu nggak perlu sekarang kan jadi kan yang penting Anda dapat imigran visa kan nggak perlu nomor registrasi ini 5 angka pertama artinya apa ya? Saya tahu bisa Google saya.
Nah, yang kategorinya nih IR1 kan Ya, itu kan kategorinya sebetulnya tidak ini kan itu kan internalnya imigrasi kan. Kalau Anda mau tahu nanti saya cariin gitu. Gitu loh. Yang penting Anda dapat imigran visa, udah toh, terus 6 bulan berangkat, udah toh. Gitu. Masa ya itu ya angka itu nomor, ya nggak tahu, bentar deh, gue tanyain dulu, gue liatin dulu. Iya, nggak, takutnya ada kategori macam-macam. Imigran visa, Kalau that's all you need to know, imigran visa. Walaupun kategori macam-macam, kan udah dapat imigran visanya tinggal berangkat sih, ya nggak sih? Iya. Why you are so worried about hal-hal yang nggak perlu gitu? Iya. Ada lagi nggak Bapak Ibu? Terima kasih. File download di mana? Tunggu nanti kalau Anda, jadi semua orang tuh ya, kalau yang udah daftar webinar, yang ikut yang nggak ikut, nanti akan ada rekaman webinar. Itu rekaman webinar udah saya potong-potong part 1, part 2, part 3 gitu. Plus download di sini, ini tinggal download itu Google Drive. Oke? Ada lagi Bapak Ibu? Udah? Kalau mau nanya lagi nanti boleh telepon boleh kontak saya, kan udah ada nomor telepon aku ya. Oke, 1 menit, ada lagi pertanyaan? Ini filenya bisa di-download. Ya. Oh, ini saya nggak bahas terlalu detail, ini kalau ada yang nanya teks aja. Berapa sih teksnya apa aja gitu, tapi saya nggak terlalu bahas di sini, tapi ya udahlah. Ini Anda kalau dibayar biasanya per minggu, ini adalah kasus. Ini saya minta dari adiknya teman saya yang punya fast food. Nah, ini dia cara bayar karyawannya kayak gini. Jadi ada federal income tax, ada social security yang harus dibayar, ada Medicare, terus dia tinggal di Virginia, state-nya ada state income tax di Virginia. Kayak gitu. Ini potongan-potongan, terus keluarnya segini, net income-nya segini. Ini per 2 minggu. Jam kerjanya kalau di fast food itu fast food restoran, ini contoh fast food, restoran tidak bisa persis 8 jam sehari karena ada jam rame, ada jam nggak rame. Kalau jam nggak rame biasanya bisa juga perusahaan itu memulangkan orang, ya kan lagi nggak rame, nggak perlu orang banyak, dipulangin, jadi jam kerjanya dikit. Nanti kalau pas Minggu atau Sabtu mungkin rame, jadi jam kerjanya bisa lebih banyak, makanya jam kerjanya nggak bisa pas. Tuh. Ini untuk orang yang nanya, apakah 8 jam sehari? Belum tentu kalau yang di fast food. Nah, ini buat ini aja. Jadi Medicare itu tidak bisa dipakai saat ini hanya untuk pensiun, diklaim dipakai hanya untuk pensiun, tapi dibayarkan saat ini tiap bulan. Terus federal income tax itu beda-beda berapa angkanya kalau Anda filing tax. Formnya namanya W9, W9. Itu Anda file, kalau makin banyak orang yang Anda tanggung, makin kecil federal income tax-nya. Kalau state income tax ada 9 state yang saat ini yang tidak membebankan tax ke orang-orang, ke penduduknya ya. Ada 9 state yaitu Alaska, Florida, Nevada, New Hampshire, South Dakota, Tennessee, Texas, Washington, dan Wyoming. Yang lain ini kalau adiknya teman aku itu dia di Virginia, orang Indonesia, teman masa kecilku. Ini dia di Virginia, jadi dia mengenakan ada Virginia State Income Tax ke employee itu besarnya 3,1130 pokoknya jumlahnya itu 3, dari jam dia ini kan jam 17 dolar per jam. Jadi ini untuk orang yang nanya mengenai tax kayak gitu, kurang lebih gitu. Oke, udah. Ini jangan lupa, kalau yang udah pernah ikut webinar sebelumnya, webinar pertama, maka tanggal ini tidak berlaku. Ya, ini hanya berlaku untuk orang yang baru, Grace. Oh ya, nih. Kalau Anda pengen mereferensikan klien, bisa info ke saya karena ada MOU-nya. Karena ini kan menyangkut duitnya orang ya, gitu. Jadi saya agak hati-hati untuk sign MOU dengan orang. Tapi ada referralnya. Jadi kalau Anda mereferralkan klien,
Anda ada referral fee-nya. Oke? Oke. Kalau nggak ada, udah jam Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri. Terima kasih ya Bapak Ibu udah hadir di webinar kali ini. Kalau ada pertanyaan, Anda bisa menghubungi saya. Dan ini paling lambat, hopefully Senin udah ada rekaman webinarnya plus linknya. Kalau Anda mau buru-buru, mau dapat linknya, kontak aku aja, nanti saya kirim linknya. Yang bisa di-download. Oke? Oke, selamat malam. Have a nice weekend.